Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Warga negara menurut Pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak warga negara diantaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, hak untuk mendapatkan pendidikan ibtidaiyah, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya bela negara, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta wajib menghormati hak asasi manusia. Mari kita dengar apa kata mereka. Menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Menurut saya, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Menurut saya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Hubungan atau korelasi antara hak dan kewajiban itu adalah seimbang dan saling berkait. Ketika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah suatu berbalik, artinya seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya, ataupun sebaliknya, orang yang mendapatkan haknya harus melakukan kewajibannya. Kalau ditanya lebih penting mana antara hak dan kewajiban, menurutku kedua-duanya. Tapi dalam pelaksanaannya, menurut saya yang harus dilaksanakan dulu, yang harus diutamakan oleh seorang itu kewajibannya. Karena apabila seorang melaksanakan kewajibannya dengan baik, otomatis hak-hak orang tersebut akan otomatis terpenuhi. Kewajiban didahulukan daripada hak, karena kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan maksimal dan ikhlas sebelum seseorang mendapatkan hak yang harus dia terima. Mengenai pertanyaan apa sih yang sudah saya berikan kepada Indonesia, sesungguhnya saya belum banyak memberikan sesuatu hal kepada Indonesia, tetapi minimalnya saya sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai warga negara. Contohnya ikut suara dalam pilkada, membuat IKT dan lain-lain. Di sini saya juga berusaha untuk memberikan ilmu saya yang saya dapatkan kepada adik-adik dan teman-teman agar kita terus sama-sama belajar, kita sama-sama membangun Indonesia ke depannya agar lebih baik. Menurut saya, ada banyak cara untuk menjadi warga negara yang baik. Salah satunya yaitu dengan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya. Adapun contohnya seperti dengan mencintai tanah air, bersikap toleransi, peduli pada kelestarian lingkungan, menaati peraturan, dan kita juga dapat mengambil peran untuk ikut serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan luas sehingga tidak mudah untuk terpecah belah. Cara menjadi warga negara yang baik dengan cara melaksanakan kewajiban kita, mulai dari lingkup keluarga, lingkup masyarakat, dan lingkup yang lebih luas, terutama negara. Contohnya apa sih? Kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita belajar. Di lingkungan masyarakat, kita bisa dengan menghormati orang lain, menghargai orang sesama, lalu kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat, bagaimana kita memajukan terhadap masyarakat sekitar, dan satu hal, hak-hak kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain.
Harapan saya terhadap pemerintah itu cuma satu, hak dan kewajiban pemerintah agar dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Harapan untuk pemerintah semoga kedepannya bisa lebih mensejahterakan rakyatnya, terutama kaum marginal, anak terlantar, dan korban kekerasan. Saya berharap pemerintah Indonesia dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mampu memperbaiki citra pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat. Saya berharap pemerintah selalu dapat membuktikan bahwasanya pemerintah Indonesia itu dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyatnya, sehingga akan terciptanya hubungan yang baik untuk bisa bergerak maju bersama-sama. Harapan saya untuk pemerintah Indonesia yakni terjadinya pembangunan merata di seluruh Indonesia, karena dengan pembangunan yang merata sistem ekonomi akan berjalan dengan lancar dan akses menuju pendidikan lebih mudah. Satu harapan saya untuk pemerintahan Indonesia. Saya berharap Indonesia memiliki seorang pemimpin yang berkualitas, seorang pemimpin yang mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang banyak ini, hingga lapisan masyarakat paling bawah. Dan juga Indonesia memiliki seorang pemimpin yang jujur dan juga amanah. Terima kasih. Sejahtera Indonesia.